Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan pelajaran kitab Nashaihul Ibad. Kita masih dalam pembahasan hadis qudsi. Kemarin sudah kita bahas beberapa poin. Yang pertama tentang haramnya perbuatan zalim. Kemudian yang kedua tentang bagaimana kita ini semua adalah orang-orang yang tersesat, maka kita sangat membutuhkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kemarin kita membahas tentang urusan rezeki, bahwa ternyata rezeki itu kita harus yakin. Jangan pernah ragu lagi, rezeki sudah menjadi jaminan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau rezeki harus kita yang menjamin, kita nggak bakalan ada yang mampu. Maka tugas kita diciptakan oleh Allah ke muka bumi ini hanya satu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan oleh Allah ini hanya satu tugas kita, ibadah. Sebagaimana para pekerja, para karyawan yang bekerja di suatu perusahaan atau bekerja dimanapun, pasti tuntutan dari bos, dari atasan adalah kamu kerja yang benar, pasti begitu. Gak usah mikirin makan, gak usah mikirin sekolah anak-anakmu, gak usah mikirin tempat tinggal, gak usah mikirin kendaraan buat kamu bolak-balik ke tempat, gak usah. Pasti atasan kita begitu. Kamu kerja aja yang benar, maka semua itu akan aku jamin. Pasti begitu ya. Begitupun Allah menciptakan kita, ibadah aja kata Allah. Ibadah aja udah, gak usah mikirin makan, ngidupin anak bini, gak usah. Gak usah mikirin itu, semua sudah aku jamin kata Allah. Yang penting ibadahnya yang benar gitu. Tapi jangankan kepada Allah, kepada manusia saja, kalau kita kerjanya nggak benar, datang kesiangan mulu, pulang pengen buru-buru, kinerjanya nggak bagus, ya pasti bos kita juga nggak suka punya pegawai semacam itu. Mau bagaimana keinginan dan hajat kita dipenuhi segera oleh Allah, kalau panggilan sholatnya saja kita tunda-tunda mulu. Kata Allah, mau bagaimana doamu, aku mau langsung ijabah. Kamu aja kalau dipanggil sholat Johor jam 12, sholatnya jam berapa kita? Kadang dilewat-lewat. Maka wajar kalau segala hajat keinginan kita ditunda-tunda oleh Allah, karena kita juga terlalu berani menunda-nunda dan mengakhir-akhir perintah ibadah. Apa itu ibadah tertinggi? As-sholat kemarin ya. As-sholatu abwabul a'mal. Kalau sholatnya disiplin, maka yakin ibadah yang lain pun akan terdisiplin dengan sendirinya. Tapi kalau sholat aja berani ditunda-tunda, apalagi ditinggalkan, maka jangan harap ibadah yang lain pun pasti akan kita remehkan, akan kita kurang perhatikan. Maka tidak ada lagi untuk mendapatkan semua jaminan Allah termasuk rezeki, maka kinerja ibadah kita kepada Allah harus kita maksimalkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah diprioritaskan, baru nanti kita minta kepada Allah. Kita lanjutkan poin selanjutnya dari hadis qudsi ini. Ya ibadi kullukum arin illa man kasaituhu fastaksuni aksukum. Poin keempat ini berarti, kata Allah, wahai hamba-hambaku, kamu itu semua telanjang. Arin, kamu itu telanjang, kata Allah. Apa maksudnya telanjang? Kira-kira kalau kita telanjang yang kita rasain apa? Hah? Kita nggak pakai, ya telanjang bulat deh ya, nggak pakai apa-apa. Apa yang kita rasain? Hah? Bukan dingin. Dingin mah nggak seberapa lah, dingin ya. Malu, karena pakaian adalah penutup aurat kita. Apa itu aurat? Kehormatan ya, kehormatan kita.
Di agama kan diatur ya aurat itu ya, aurat perempuan, aurat laki-laki. Kalau lagi sholat bagaimana, kalau nggak sholat kan itu semua diatur itu ya. Saking agama itu menjaga kehormatan manusia. Tapi kalau pakaian ini lepas dari diri kita, malunya udah nggak kebayang gitu ya. Malu. Jadi kalau tidak berpakaian itu, telanjang itu artinya malu. Artinya apa dalam hadis ini? Tidak ada yang bisa menutupi aib-aib kita. Dan pada hakikatnya kita ini semua adalah orang-orang beraib, orang-orang yang penuh salah, orang-orang yang penuh noda dan nista. Ini bukan saudaraku yang di depan saya, bukan. Ini saya yang ngomong. Kayak yang bener ya, pakai sorban, pakai jubah, pakai kopiah haji, duduk di depan ngomong lancar, ustad banget itu mah ya. Kenapa nganggapnya ustad banget? Nggak tahu ya, aib saya kan ya. Coba kalau misalnya dikasih indra ke-9 misalnya ya. Jamaah nih saudaraku punya indra ke-9, tahu aib saya, kira-kira mau nggak ngedengerin omongan saya? Kalau jamaah tahu nih aib saya, dosa saya, kesalahan saya, mau nggak ngedengerin omongan saya sekarang, mau nggak? Jangan ngomong lu, kartu lu ada di gua. Gak bisa, kita nggak bisa apa-apa kalau aib kita dibukakan oleh Allah. Ini sekali lagi ya, ini gak lagi ngomongin abang-abang, saya lagi ngomongin saya sendiri ini, aib saya yang lagi ditutupi nama. Artinya apa? Gak ada yang bisa menutupi aib kita, padahal aib kita banyak banget. Kecuali ilaman kasaituhu, kecuali orang yang aku tutupi aibnya, kata Allah. Pas taksuni, maka mintalah ditutupi aib olehku, kata Allah. Ya Rob, kami sadar betul kami tukang ngelanggar, kami tukang ngelawan, kami tukang durhaka, kami tukang maksiat. Tapi jangan engkau buka aib-aibku ya Rob, aku gak bakal tahan, aku bakal malu kalau dibukakan. Tutupi aib-aibku ya Rob. Ada doa yang kita baca ya. Waghfir likulli dzunub wastur likullil uyub waksib likullil kurub wakfi azal muazin waghfir likulli dzunub. Hanya Engkau ya Rob yang bisa mengampuni dosa-dosa kami. Gak ada yang bisa ngampuni dosa kita, hanya Allah. Wastur likullil uyub, hanya Engkau ya Rob yang bisa menutupi aib-aib kami. Siapa di antara kita yang bisa nutupin aib kita? Enggak ada. Banyak pelajaran ya yang kita dapat ya. Anak buahnya udah ditekan, keluarganya udah diancam. Awas kalau sampai ngebongkar rahasia saya. Kan orang kalau punya kekuatan begitu biasanya ya. Tapi apakah mereka bisa memaksa ngelawan kehendak Allah? Kalau kata Allah, aku bukakan aibmu, gak bisa. Mau bintangnya 4, 5, 6 pun gak bisa. Yang diancamnya cuma security biasa, gak bisa. Udah waktunya kata Allah buka, akhirnya terbuka semuanya. Apalagi cuma bini kita, apalagi cuma anak kita. Jangan ngomong loh ya, gak bisa. Gak ada yang bisa kita pinta perlindungan untuk menutupi aib-aib kita kecuali Allah. Karena cuma Allah yang bisa nutupin aib kita. Hanya pelajarannya, kata pepatah ya, serapat-rapat menyimpan bangkai pasti tercium pula. Sepandai-pandai tupai melompat pasti jatuh juga. Tak ada gading yang tak retak. Gak bisa. Keburukan itu gak bisa kita tutupin, gak bisa. Karena kebenaran akan menang, akan nampak, akan muncul dengan sendirinya. Gak bisa. Ini pelajaran buat saya dan buat kita semua. Artinya apa? Ketika kita bikin satu kesalahan, satu dosa kepada Allah, segera minta ampun kepada Allah. Segera taubat, segera kembali. Jangan malah kita merasa keenakan. Kemarin aja nggak ketahuan, nah kan begitu ya. Lagi, akhirnya kan begitu ya.
Keenakan begitu ya. Kemarin aja nggak ketahuan terus. Kan akhirnya kesempatan nggak datang 2 kali. Allah mah kemarin nggak ketahuan teh sebetulnya ngasih kesempatan, mau taubat kagak, mau sadar kagak gitu kata Allah teh. Malah tambah jadi. Ya udah dah gitu kan. Orang nih kalau dipanggil nggak nengok, orang kalau dipanggil ya, nggak nengok, biasanya diapain? Sambit. Ya, dipanggil, bro, ngungkuk wae lempang wae kan, ngambil aja sendal kan, wah disambit palanya, baru dia nengok kan gitu ya. Allah ge sama ngasih peringatan ke kita, tinggal langsung kenceng, dikit-dikit dulu, pelan-pelan dulu. Tapi kalau dengan yang dikit yang pelan kita nggak kembali, nggak nengok ke Allah, nggak tobat, ya mau nggak gimana kata Allah. Akhirnya nanti kita diperingatkan sama yang lebih berat, sama yang lebih besar. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Pastaksuni aksukum, maka mintalah penutup aib kepadaku kata Allah. Lanjut. Ya ibadi, poin berikutnya ini ya. Innakum tuhtiuna bil lail. Ini nyambung, ininya nyambung ini ya. Poinnya nyambung sama ini. Innakum tuhtiuna bil lail wan nahar. Wahai hamba-hambaku kata Allah, engkau itu adalah manusia makhluk yang setiap hari, setiap malam bikin salah mulu. Ini Allah yang bilang. Kita ini pendosa kita nih. Kayaknya hati-hati banget ya, jangan pernah nganggap suci, paling suci, nggak boleh. Ya termasuk saya ngomong gitu ya. Saya bisa ngomong begini misalnya karena saya paling jangan. Tapi kita juga suka kelupaan ya kalau lagi kena nasihat temen ya. Kalau ada teman curhat atau apa, kita kan suka ngasih nasihat ya, ngasih wejangan. Itu kalau kita lagi ngasih nasihat, perasaan kita tuh paling bener ya kalau ngomong tuh ya. Kita suka lupa ya. Ya Allah, awas nih, dijaga hati kita nih ya. Saya punya guru sekaligus mertua almarhum Kiai Haji Mumujan Al-Abidin. Itu ngingetin mulu sama saya, Jid, nanti kamu nih kalau mau ceramah, mau ngaji nih kapan-kapan ya, nanti kamu sebelum ceramah, sebelum ngaji, usap dulu telapak kaki kamu. Telapak kaki kita nih selalu diusap. Udah diusap, usapin ke muka kamu. Gitu tuh. Ritualnya itu kata guru almarhum mertua itu ya, di Tasik guru. Jadi sebelum ceramah, sebelum ngaji katanya, usap dulu telapak kaki, usap ke ini kamu, ritual itu ya, ritual. Supaya apa? Saya manggilnya abah ya, santri suka manggilnya abahmu. Supaya apa bah? Begitu. Supaya kita sadar, supaya kita ingat, kita teh ngomong bukan pinter, kita teh nasehatin bukan udah bersih, bukan. Karena kesalahan kita pasti lebih banyak dibandingkan kesalahan jamaah yang ada di hadapan kita. Jadi supaya omongan ini teh dihususkan buat diri. Jangan sampai kita ngomong begini teh merasa kita paling benar, paling suci ya, kalian semua salah kan itu ya. Wah itu bahaya kan. Nah makanya kata guru itu, kata abadnya, ingetin diri kita kan. Karena semua kita ini tukang bikin salah ya. Al insan mahalluhal khoto wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan tempat lupa. 2 kriteria manusia yang paling tepat mah 2 doang manusia mah ya. Kalau di ayat lain dikatakan zaluman jahula, manusia itu tukang bikin zolim dan orang-orang bodoh kalau di Quran mah ya. Tapi kalau di hadis mah al insan mahalu al khoto wan nisyan, manusia itu tempat salah dan tempat lupa. Udah, itu mah nggak bisa kita hindari, nggak bisa. Setiap kita pasti pernah salah, pernah lupa pasti. Kecuali 1 orang ya, yang nggak pernah punya dosa dan bikin kesalahan ya, 1 orang doang. Siapa? Kangjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dalam Maulid tiba berjanji begitu ya. Allah sudah mengampuni dosamu Muhammad, dosa yang sudah dan dosa yang belum. Bayangin, kalau dosa yang udah mah diampunin wajar ya. Ini mah yang belum dilakuin sama Kangjeng Nabi Muhammad udah diampunin. Saking apanya? Saking Kangjeng Nabi Muhammad mah maksum. Detailnya teh maksum.
Apa itu maksum? Dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa. Satu-satunya manusia Nabi Muhammad doang. Nabi Adam pernah bikin dosa, Nabi Ibrahim pernah bikin dosa. Semua nabi minimal satu kali pernah bikin dosa ya. Tapi Kangjeng Nabi Muhammad mah enggak pernah, karena titelnya maksum, orang yang dijaga dari kemaksiatan. Nabi Muhammad doang. Ada 3 manusia itu ya, ada maksum, ada mahfuz, ada matruk, golongan manusia teh. Kalau maksum total nggak bakalan bikin dosa, Kangjeng Nabi Muhammad satu-satunya. Kalau mahfuz, nah ini mah orang bikin dosa tapi oleh Allah diberikan hidayah taufik untuk mau bertobat. Nah itu namanya mahfuz. Mudah-mudahan kita nih tergolongnya yang mahfuz. Kita pengen bikin dosa mah kagak bisa, kita tekan gitu ya. Tapi mudah-mudahan begitu kita bikin dosa, kita mah segera tobat gitu ya. Namanya mahfuz gitu mah ya. Ada yang parah yang ketiga, matruk. Matruk mah bikin dosa doyan, maksiat doyan, taubat kagak pernah. Nah ini naudzubillah min dzalik. Namanya matruk. Nah jadi satu-satunya yang nggak pernah punya dosa dan kesalahan mah Kangjeng Nabi. Lupa pernah. Nabi lupa mah pernah. Lupa. Kalau bikin dosa mah enggak ya. Tapi lupa pernah. Tapi sebetulnya bukan lupa kali itu mah ya. Jadi ceritanya Nabi sholat johor. Sholat johor 2 rakaat salam. 2 rakaat, baru 2 rakaat udah salam. Assalamualaikum. Sahabat bingung. Beres sholat ditanya sama sahabat, ya Rasul, barusan sholatnya dikosor, dijama atau gimana gitu kan? Kalau dikosor kan jadi 2 berarti ya. Kata Kangjeng Nabi, enggak dikosor, enggak dijama. Setelah ngejawab, Nabi langsung berdiri. Sahabat juga berdiri, ngelanjutin 2 rakaat lagi. Itu kira-kira Nabi lupa apa gimana itu? Menetapkan hukum itu mah ya. Bukan lupa, memang sama Allah ini supaya jadi ketetapan hukum fikih. Kalau kita sholat lupa, salam. Misalnya ya, sholat kita lupa nih 3 rakaat, salam johor. Teman kita merhatiin kan itu ya. Beres sholat kita ditoel. Dah, lu sholat johor kok cuma 3 rakaat? Udah, jangan ngomong, jangan ngapa-ngapain, berdiri lagi langsung. Gak usah diulang dari awal, gak usah. Karena Nabi juga nyontoinnya gak dari awal, itu ya. Maka jadi ketetapan hukum. Jadi Nabi mah lupanya pun kalau itu lupa jadi syariat agama, gitu ya Nabi mah ya. Sebetulnya mah gak pernah lupa, Nabi mah gak pernah lupa. Kesiangan, pernah gak Nabi kesiangan? Hah? Pernah? Kapan? Sholat subuh ya? Lagi perang, ya habis perang sampai malam, udah jam 3-an lah mungkin ya, jam setengah 4 kali. Kata Nabi sama sahabat, tungguin ya, kamu jangan tidur. Nih saya dengan sahabat yang lain istirahat sebentar dulu nih, nanti pas subuh bangunin. Kata Nabi begitu ya. Habis perang, wah capek, udah perang udah malam kan itu ya. Tidur semua Kangjeng Nabi dengan para sahabat. Ini nih yang dikasih amanah nih, yang suruh ngeronda, yang suruh nungguin, ya sama orang ikut perang juga kan ya. Mana sendiri, mana malam, nongkrong, berdiri, lama-lama mah nundutannya. Mencek orang Tasik namanya nundutan. Apa bahasa kitanya nundutan? Kalau kata orang Bekasi nundutan apa ya? Nyawa dan nundutan. Ayo orang Sunda tadi dia banyak. Nundutan apa bahasa Betawinya nundutan? Kalau lagi Jumatan tuh ya, Jumatan pada begitu kan ya tuh ya. Itu bahasa Tasiknya nundutan tuh gitu tuh. Bahasa Bekasina naon itu ya? Hah? Angguk-anggukan. Ngelenyap. Naon merenya. Memang bahasa Sunda mah loba teuing ya, eleh bahasa Indonesia mah ya. Sunda mah tuang, dahar, nyatu, lolodok, gagares, madang, barang hakan, wah loba ya Indonesia Sunda mah loba ya, makan ge loba. Hees, molor, bobo, beureum, kerek lobanya. Bahasa Betawi mah tidur, udah ya. Bahasa Betawi mah makan,
Udah segitu doang ya. Beban dong ya. Nah, itu sahabat sama orang capek juga tidur. Kebangunin Nabi bangun duluan. Kenapa Nabi bangun? Matahari udah mulai tinggi. Namanya ya tidur di kemah ya di tempat perang kan gitu ya, bukan di rumah. Matahari rada tinggi kan panas. Nabi bangun ke sorot matahari. Ya Allah, udah masuk waktu duha ini. Dilihat sahabat yang disuruh, ya ngorok sama. Bangunin kan ya. Bangun ngaget dia ya. Astagfirullahaladzim ya Rasul, maaf ini saya juga sama ketiduran. Nabi pernah tuh kesiangan tuh ya. Jadi kalau kita pernah kesiangan ya samalah kayak Nabi berarti ya. Nah cuman itu pun bukan karena lalai Nabi mah kesiangan. Jadi syariat. Apa syariatnya? Ketika kita meninggalkan sholat, maka waktu itu ya Nabi langsung ngajak para sahabatnya untuk sholat subuh. Langsung itu udah sholatnya sholat subuh. Cuman bedanya bukan adaan, tapi itu mah kodoan itu ya. Dan ini jadi kebiasaan kita dah udah ini ya, subuhnya campur sama duha kan itu ya. Duhana ayat sepionan. Jadi pakai kunut kan duhanya ya. Aduh ini duha ada spionnya katanya dia. Kesiangan mulu ya. Ya nggak apa-apa. Kesiangan ditinggalin sholat nggak apa-apa. Yang penting dikodoin. Ingat ya, yang penting dikodoin. Karena sholat mah namanya hukukun fil auqat disebutnya ya. Beda dengan hukukul auqat. Beda. Ibadahnya ada dua. Ada hukukun fil auqat, ada hukukul auqat. Ada ibadah itu yang punya waktu, ada ibadah yang tidak punya waktu. Kalau ibadah yang punya waktu bisa dikodoin. Subuh kesiangan kodoin. Dulu lagi zaman itu ya, zaman sholat kagak kita tuh ya termasuk yang ngomong kan itu ya. Kan saya juga sama tuh pernah sekolah kan sebelum pesantren tuh ya, sama lah ya. Pas udah pesantren sama guru baru diingetin, kalau sholatmu hancur nanti di akhirat amal-amal kamu gak bakal diterima. Yang kemarin kita jelasin ya, di situ baru sadar, astagfirullahaladzim, saya dulu sering banget ninggalin sholat apalagi subuh. Ya udah, sekarang ngodoin kan itu ya. Nah sama kita juga ya, kalau dulu kita pernah ninggalin sholat, maka ayo sekarang segera kodoin, karena sholat gak bisa diganti sama apa-apa. Kemarin kan dikatakan wa innaha lakabiratun illa alal khosiin. Satu-satunya ibadah yang Allah bilang berat di Al-Quran cuma sholat. Kenapa berat? Karena sholat nanti menjadi penentu amal ya. As-sholat abwabul amal. Kalau bahkan sholat yang pertama dihisab. Kalau sholat kita aman, lulus hisaban Allah, amal yang lain ada harapan diterima. Tapi kalau dalam koreksian sholat aja, sholat kita udah acak-acakan, maka jangan harap puasa kita, tahajud kita, haji, umroh, semua ibadah yang lain diterima, nggak bakalan. Karena wadahnya sholat. Makanya sholat dibilang ibadah yang paling berat. Kedua, sholat mah nggak bisa diganti. Beratnya sholat begitu. Kalau haji nih, haji atau umroh. Bapak kita belum haji, bapak kita belum umroh, terus meninggal dunia, bisa nggak digantiin hajinya sekarang? Bisa, haji umroh mah ya, haji bada bisa. Atau bapak kita pikun, udah pikun nih, umur udah 90 tahun bapak kita ya, ibu kita pikun, yang habis makan minta makan lagi. Orang pikun makan begitu ya, marah-marah mulu, gua nggak pernah dikasih makan katanya, padahal mah kasih makan. Pikun. Itu kalau udah pikun begitu, apa sholatnya harus diganti? Pakai fidyah, pakai beras, kan gitu ya. Kalau puasa mah kan bisa diganti sama fidyah ya. Orang tua yang udah pikun gak usah puasa Ramadan, ganti aja, bayar fidyah 1 hari 1 mud, berikan kepada fakir miskin sebagai pengganti puasa Ramadan. Kalau puasa mah begitu ya. Kalau sholat bisa nggak diganti begitu? Nggak bisa. Sholat udah biarin, yang pikun udah biarin, nggak dosa dengan sholatnya. Perempuan head ya, boleh nggak sholat perempuan head?
lagi head, lagi men, boleh nggak sholat? Haram, bukan enggak doang ya, haram. Istri kita mau solehah kayak apapun, waktunya head mah walaupun solehah nggak boleh sholat ya, haram, sholatnya juga nggak boleh. Puasa boleh nggak lagi head? Nggak boleh, puasa juga. Baca Quran nggak boleh, masuk masjid nggak boleh ya, menurut Imam Syafi'i ya. Begitu beres head, mandi, suci dia kan ya, puasanya wajib dikodoin nggak? Wajib. Puasa Ramadan maksudnya ya, kalau di bulan Ramadan dia head, maka selama head 7 hari atau berapa hari wajib dikodoin. Kalau puasa, kalau sholat wajib dikodoin nggak? Kagak, enggak. Dan hati-hati, mohon maaf ini ya, karena sekali lagi kalau fikih mah urusannya khilafiyah ya. Ada sebagian orang yang punya anggapan katanya sholat nggak usah dikodoin gitu katanya ya. Sholat nih, katanya sholat juga jangan dikodoin karena ada hadis Siti Aisyah bahwa perempuan yang head kalau ninggalin puasa dan ninggalin sholat, yang kudu dikodoin mah puasanya doang, sholatnya mah nggak usah. Sama saudara kita yang sebelah itu dianggap bahwa bukan hanya perempuan head, katanya lelaki kalau ninggalin sholat nggak usah dikodoin begitu katanya. Mohon maaf, itu tidak tepat hadis itu, karena itu hadis khusus untuk perempuan. Masalah kodok sholat mah hadisnya yang tadi, yang Nabi kesihangan, itu hadisnya. Mohon maaf ya, ini lagi-lagi urusan fikih mah mangga-mangga wae nya, upami orang gaduh dalil lama ya, tapi yang saya temui seperti ini. Jadi sholat mah nggak bisa dikodoin buat perempuan head, yang head itu ya. Artinya apa? Sholat kalau udah rusak udah nggak bisa diganti apa-apa, nggak kayak puasa. Termasuk kalau kita ini selama hidup ninggalin sholat, kemudian kita mati, keburu mati nih, belum ngodoin sholat. Kalau ibadah yang lain mah bisa, kayak tadi haji bisa, haji badal, puasa ganti sama bayar fidyah, apalagi wakaf segala macam mah bisa. Tapi kalau sholat nggak bisa diganti bayar fidyah, nggak bisa dikodoin sama anak-anaknya, nggak bisa. Kalau sholat bisa dibayar pakai fidyah, orang Karawang, orang Subang pasti kagak pada sholat. Hitung nak, bapak 30 tahun kagak sholat, nanti bapak mati literin tuh ya beras tuh ya, itu kan sawah bapak hektaran, kamu heller, kamu giling, kamu literin, bayar buat ganti sholat bapak. Enak banget orang Subang sama orang Karawang, kalau sholat bisa diganti sama bayar nggak bisa, sholat nggak bisa. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan sholat dikodok mumpung hidup, segera kodok. Bahkan ulama fikih ada yang ekstrim, orang yang punya kodoan sholat fardu haram sholat sunat. Sebagian ulama fikih ya, ini udah ekstrim banget ini udah garisnya garis ada garis keras, ada garis lucu katanya gitu. Ini udah garis keras ekstrim. Haram tahajud, haram duha, haram qobliyah, haram witir kalau punya kodoan sholat fardu, nggak boleh. Terus gimana? Saya kan pengen duha, maka kata ulama tersebut, kamu kodoin sholat subuh di waktu duha, maka kamu dapat pahala duha. Gitu. Kayak kita punya utang puasa Ramadan, kita kodoin puasa Ramadan di hari Kamis, maka kita dapat puasa sunat Kamis. Gitu. Aduh, saya ninggalin sholat johor ada kali 10 tahun. Di zaman jahiliyah saya misalnya gitu ya, ya udah setiap malam jangan tahajud, johor aja, johor 4 rakaat berdiri lagi, 4 rakaat berdiri lagi, maka pahala tahajudnya kita pun dapat gitu ya. Kayak beginilah, si abang punya utang sama saya. Sunat itu kan namanya tatawu, ibadah sunat itu namanya ibadah tatawu. Apa tatawu itu? Senang-senang. Tatawu itu begitu ya, poya-poya. Ibadah fardu udah habis, tapi dia masih pengen ibadah. Makanya Allah agama menyediakan ibadah yang senang-senang, tatawu, namanya ibadah sunat. Kan gitu ya. Posisi sunat ya begitu, tambahan doang bagi yang nyandu ibadah, kekurangan ibadah. Maka silahkan tahajud, duha, witir, taubat, banyak dah. Sholat sunat mutlak banyak. Kalau orang punya kodoan fardu, tiba-tiba dia malah sholat sunat, kayak begini contohnya, abang punya utang sama saya 1 juta, abang punya utang sama saya. Contoh, rumah abang di dekat saya, tetanggaan kita. Utang 1 juta sama saya yang wajib kagak dibayar-bayar,
Tapi tiap hari saya liatin beli duren lagi, malam beli sate lagi, utang lu 1 juta yang gua juga dibayar-bayar, lu poya-poya mulu hidup. Kira-kira orang kayak begitu waras apa kagak? Begitulah kira-kira. Punya utang sholat fardu tapi kerjaannya tahajud, duha, qobliyah. Kata Allah, yang wajib dulu bayar, baru ntar senang-senang sama yang sunat gitu loh. Perumpamaannya. Jadi jangan sholat sunat kalau kita masih punya kodoan wajib. Kecuali sunat-sunat yang waktunya tertentu, kayak taraweh mah ketemu setahun sekali ya, nggak apa-apa dah. Itu mah punya kodoan taraweh mah ikut aja, gitu ya. Tapi kalau kayak tahajud, duha, hajat, jangan itu. Atau kecuali kita punya hajat yang lagi mendesak, pengen sholat hajatnya mesti horoh, ya nggak apa-apa, gitu ya. Tapi qobliyah, ba'diyah mah kan itu mah tiap hari ya rawatib. Jangan itu mah, ganti aja sama ngodoin ya. Habis sholat johor lagi kodo, sebelum johor dulu, terus aja dikira-kira. Karena hanya itu yang bisa menyelamatkan kerusakan sholat kita yang pernah kita tinggal sebelumnya. Nggak ada cara lain. Itulah salah satu kenapa sholat dibilang ibadah yang paling berat. Puasa, kita puasa Ramadan dari Bekasi berangkat ke Surabaya, badan kuat, sehat, kagak puyeng, kagak mabok, boleh nggak kita batalin puasa? Bulan puasa Ramadan, kita berangkat dari Bekasi ke Surabaya, badan kita sehat, malam sahur, nggak puyeng, nggak mabok, fit, enak di jalan teh. Tapi kita pengen buka di jalan, boleh nggak? Nggak mabuk, nggak apa enak. Mobilnya mobil pribadi, Alphard, mobilnya juga di AC, wah enak, selonjoran, TV-nya gede banget, wah enak banget dah. Di jalan kagak macet, lancar. Tapi kita pengen makan, pengen buka bulan puasa Ramadan, boleh nggak? Hukum ya, ini ngomong hukum ya, kita ngomong hukum, bukan ngomong keinginan diri, bukan. Secara hukum fikih boleh puasa mah boleh dibatalin kalau perjalanannya sama seperti perjalanan yang membolehkan qashar sholat ya, sekitar 120 km itu boleh qashar ya, jaraknya segitu. Ini fikih menurut Imam Syafi'i. Kalau mazhab yang lain ada yang membolehkan, kita nggak usah protes kan, nggak usah debat, karena fikih mah ranahnya khilaf gitu ya, masing-masing aja ya. Guru saya ilmu ulah nggak ganggu, pokoknya lamun ngomong fikih mah, kecuali kita bicara tauhid mah saklek, ijo ya. Kalau fikih mah bebas gitu, yang penting boga guru, boga ilmu ya. Jadi kalau kata fikih, sholat yang boleh dikosor kalau jaraknya 120 km. Kalau di jamak cukup 80 atau 90 kilo jamak boleh. Tapi kalau dikosor harus. Nah, kalau puasa Ramadan boleh buka kalau perjalanannya sekitar 120 km. Walaupun nggak capek, nggak sakit, boleh. Puasa mah boleh. Buka aja nggak apa-apa. Nanti dikodoin bulan Syawal gitu. Tapi kalau sholat boleh nggak? Johor di jalan kan gitu ya. Antar aja lah di rumah dikodoin. Boleh nggak sholat digituin? Agak bisa sholat. Nah ini makanya sholat dibilang ibadah paling berat ya. Nggak bisa sholat mah. Sampai Allah bikin aturan dalam agama. Kalau kamu repot di perjalanan, bikin aturan jamak. Sholat johornya dibikin di sholat asar, takhir. Atau kalau di rest areanya johor, asar nggak di rest area, tarik asarnya ke johor, jamak takdim. Kalau waktu istirahatnya sebentar, kalau dipakai sholat johor 4 rakaat, asar 4 rakaat kelamaan, nggak ada buat makan, nggak ada buat ke air, dipotong lagi qashar. Johor 2 rakaat, asar 2 rakaat. Sampai begitu Allah bikin aturan, saking sholat mah nggak boleh ditinggal. Berat-beratnya sholat mah ya. Alasan lagi, tadi saya kencing lupa kagak cebok. Aduh, emang orang Indonesia yang paling pandai berlindung di balik alasan kan. Ayo mang sholat. Aduh Pak Ustadz maaf, tadi saya ke toilet kagak cebok, ini sempak saya najis katanya. Ada aja alasannya. Gimana kata agama? Kalau misalnya pakaian kita najis, boleh nggak sholat? Boleh sholat. Ayo lu mau ngapain lagi lu? Nggak bisa sholat. Namanya sholat apa? Lihurmatil wakti. Sholat menghormat waktu, walaupun pakaian kita najis atau kita nggak ada pakaian bolong-bolong, sholat udah waktunya sholat. Namanya sholat lihurmatil wakti. Sholat johor di waktu johor, tapi ini mau wajib dikodoin. Nanti kodoin kalau udah nyampe rumah.
ganti yang bersih, yang suci, sholat lagi. Tapi tetap waktu itu nggak ada alasan nggak sholat. Ini kita lagi naik pesawat, kiblatnya kayak kemana tahu? Gimana mau sholat nggak madep kiblat? Gimana kata agama? Sholat madep mana saja. Fawallu wajhaka satrul masjidil haram. Hadapkan dirimu ke Masjidil Haram, tapi sebetulnya Allah mah di mana saja kamu menghadap, di situ ada wajah Allah. Secara aturan memang harus ke kiblat, ke Ka'bah, padahal mah Allah mah madep kemana ge Allah ada, kan gitu. Jadi gak usah ngejar-ngejar kiblat sholat. Mau di pesawat, mau di kereta sholat, waktunya sholat udah. Gak ada ampun, sholat mah gak ada ampun. Kagak bisa berdiri, duduk. Sampai begitu ya dalam fikih ya. Duduk kayak kagak kuat, tiduran. Sampai begitu ya. Tiduran kayak kagak kuat, udah lemes banget, pakai kedipan mata. Sampai begitu ya. Takbir melek, ruku merem. Terus aja begitu ya. Kalau nggak kuat, udah nggak kuat banget ya. Ya Allah, ngedipin mata kayak nggak kuat. Ini udah parah sakitnya, udah di ICU ini mah ya. Tapi otak masih normal, masih sadar. Maka kata ulama fikih, berjalankan semua rukun-rukun sholat dalam hati. Sholat dalam hati, ingat-ingat dari takbir sampai salam dalam hati aja. Pakai hati ge udah kagak kuat, udah nggak kuat ini pakai hati ge. Ya udah, ayo rebahan di depan, nanti kita yang nyolatin. Sampai begitu tuh urusan sholat mah. Udah nggak kuat pakai hati, ya udah kita aja yang nyolatin, nggak apa-apa. Ayo tidur di situ di depan, ayo kita yang nyolatin. Saking nggak boleh ditinggalnya sholat. Karena cadong sudah datang, jadi ngajinya. Datang belum cadong? Udah jam 11. Mudah-mudahan manfaat. Amin ya Allah.